Karena itu saya bekerja keras bagaimana merancang pertahanan yang kuat, merencanakan akuisisi senjata-senjata yang terbaik, alat-alat yang terbaik. Saya sedang menyiapkan dan sudah mulai memperbaiki semua pesawat-pesawat kita yang bisa kita perbaiki. Dan insya Allah kita juga bisa mengadakan pesawat-pesawat lain. Alutsista menjadi bagian penting untuk menunjang profesionalisme prajurit TNI Angkatan Udara. Oleh karena itu, alutsista mesti terus ditingkatkan dan pengadaannya perlu mempertimbangkan kualitas dan daur hidup yang terkait dengan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan, sikap kesatria, pantang menyerah, berani, rela berkorban, dan ikhlas berjuang menjadi modal penting sehingga upaya-upaya bersama dalam membangun dan mewujudkan TNI AU yang disegani di kawasan dapat terwujud. Disegani khususnya dalam teknologi alutsista sejajar dengan Angkatan Udara di berbagai negara. Alutsista turut memengaruhi profesionalisme prajurit TNI Angkatan Udara. Oleh karena itu, alutsista mesti terus ditingkatkan dan pengadaannya perlu mempertimbangkan kualitas dan daur hidup yang terkait dengan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan. Hal ini ditunjukkan dengan melakukan peningkatan baik segi teknologi dengan pendekatan berbasis kemampuan, sistem persenjataan yang lebih modern, dan berorientasi pada sistem. TNI Angkatan Udara pada 2021 pemenuhan kebutuhan pokok minimum baru mencapai 44%. Proses pengadaan alutsista pada 2024, total pemenuhan kebutuhan pokok minimum TNI Angkatan Udara mencapai 100%. Kondisi alutsista tidak hanya berpengaruh dengan tingkat ketajaman jika dipergunakan untuk latihan dan perlindungan, tetapi juga berdampak terhadap tinggi rendahnya kebanggaan prajurit. Untuk mengatasi alutsista yang sudah berusia tua agar bisa beroperasi dengan baik, perlu dilakukan pemeliharaan dan perawatan yang secara berkala sesuai dengan prosedur. Beberapa alutsista yang masih dan pernah menjadi kebanggaan serta tingkat teknologi canggih yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Saat ini Indonesia berfokus pada pembelian jet tempur dari Prancis. Ini dilakukan Indonesia di tengah upaya merombak kekuatan alutsista udara yang menua mencakup jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat dan Sukhoi buatan Rusia. Menurut pengamat pertahanan, pembelian pesawat-pesawat itu dilakukan ketika Indonesia sedang berusaha memperkuat pertahanannya untuk meningkatkan posisi tawar di kawasan Asia Pasifik. Menteri Urusan Angkatan Bersenjata Prancis, Florence Parly mengatakan setelah bertemu Prabowo di Jakarta bahwa kemitraan strategis akan meningkatkan hubungan pertahanan kedua negara. Parly juga mengatakan Indonesia adalah negara kedua di kawasan Pasifik setelah India yang membeli jet dari Dassault Aviation. Rafale adalah jet tempur yang diproduksi oleh perusahaan Prancis. Pesawat yang memiliki mesin kembar ini dirancang sebagai pesawat serbaguna yang dapat menjalankan berbagai misi, seperti rudal serangan udara ke udara, rudal serangan udara ke darat Hammer, bom berpemandu laser dan meriam internal 30 mm dengan kemampuan 2.500 putaran per menit. Jet tempur ini juga mampu menampung senjata hingga 9 ton. Kecepatan maksimalnya mencapai 1.384 km per jam. Dengan kemampuan untuk membawa banyak jenis senjata dan sistem misi yang canggih, Rafale disebut dapat melakukan serangan udara ke darat, serta serangan udara ke udara dan pencegatan pesawat musuh dalam satu misi. Kerjasama tersebut menjadi poin plus kesepakatan dengan Prancis karena Indonesia punya target mengembangkan industri pertahanan dalam negeri. Target itu juga berarti Indonesia harus memperbanyak kemitraan dengan berbagai negara agar punya peluang untuk meningkatkan kemampuan dengan berbagai teknologi. Diharapkan dengan sistem pertahanan yang kuat, Indonesia bisa meningkatkan posisi tawarnya dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan di kawasan. Kalau dalam konteks politik kawasan, kehadiran alutsista baru ini akan membuat Indonesia mungkin lebih diperhitungkan dan mungkin juga mampu memberikan tekanan-tekanan terhadap negara lain di kawasan. Kesepakatan dengan Indonesia diteken saat Prancis berusaha mempererat hubungannya dengan negara-negara di Indo-Pasifik, setelah Amerika, Inggris dan Australia membentuk aliansi strategis baru bernama AUKUS tahun lalu untuk mengonter pengaruh Cina yang semakin besar.